Pernahkah kalian mengunjungi Taman Pintar di Yogyakarta? Di sana terdapat sebuah wahana alat peraga sains, yaitu generator pantograf. Seperti yang terlihat pada gambar, pada saat meletakkan tangan kita pada alat tersebut, maka rambut kita akan berdiri. Atau, pernahkah kalian merasakan sengatan kecil pada jari tangan ketika menyentuh layar televisi atau monitor komputer yang menyala? Nah, itu merupakan fenomena listrik statis. Di SMP kalian sudah mengetahui balon dapat menarik rambut setelah balon digosok-gosokkan pada rambut atau tangan yang kering, dan juga penggaris akan menarik sobekan kertas kecil setelah penggaris digosok-gosokkan ke rambut kering. Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa listrik merupakan perpindahan listrik dari suatu tempat ke tempat lain tanpa adanya perubahan jumlah muatan atau jumlah muatannya tetap atau diam. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang listrik statis. Di bab listrik statis akan dibagi beberapa pembelajaran. Di pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah muatan listrik, gaya kolom, dan medan listrik. Tonton sampai habis ya, dan selamat belajar. A. Muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik disimbolkan dengan Q dan satuannya adalah coulomb. Muatan listrik pada suatu benda. Jika benda memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron, maka benda bermuatan positif. Jika benda memiliki jumlah proton kurang dari jumlah elektron, maka benda bermuatan negatif. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada suatu benda, maka benda tersebut adalah netral. Sifat muatan listrik. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak. Sedangkan muatan listrik yang tak sejenis akan tarik-menarik. Contoh soal. Ada 4 buah muatan listrik A, B, C, dan D. Muatan A menarik B, B menolak C, dan C menarik D. Jika D bermuatan positif, jenis muatan listrik lainnya diketahui D bermuatan positif. Ditanya muatan A, B, dan C. Jawab. C menarik D. Kedua muatan tidak sejenis. Jika D bermuatan positif, maka C bermuatan negatif. B menolak C, maka kedua muatan adalah sejenis. Jika C adalah negatif, maka B bermuatan negatif. A menarik B, maka kedua muatan tidak sejenis. Jika B bermuatan negatif, maka A bermuatan positif. Jadi, muatan A bermuatan positif, B bermuatan negatif, C bermuatan negatif. B. Gaya kolom. Jika dua muatan Q1 dan Q2 saling didekatkan dengan jarak R, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik dan atau tolak-menolak. Menurut Charles de Coulomb, gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Secara matematis dirumuskan F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya kolom, K koefisien besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Resultan gaya kolom. A. Muatan segaris.
Jika tiga muatan berada pada satu garis lurus seperti pada gambar, jika yang ditanyakan gaya kolom pada Q1, terlihat pada gambar Q1 dan Q2 saling tarik-menarik, maka F12 arahnya ke kanan. Q1 dan Q3 saling tarik-menarik, maka F13 arahnya ke kanan. Karena F12 dan F13 arahnya ke kanan, maka F12 plus F13. B. Muatan tak segaris. Jika tiga buah muatan terletak seperti pada gambar, jika yang ditanyakan gaya kolom pada Q1, Q1 dan Q2 saling tarik-menarik, maka F12 arahnya mendekati Q2. Q1 dan Q3 saling tarik-menarik, maka F13 arahnya mendekati Q3. F12 dan F13 membentuk sudut theta. Maka F1 sama dengan akar F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 kali F12 kali F13 cos theta dengan F2 dan F13 sebagai berikut. Keterangan F1 gaya kolom pada Q1 F12, gaya kolom pada Q1 terhadap Q2 F13, gaya kolom pada Q1 terhadap Q3, Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, R jarak antar muatan, theta sudut antara F12 dan F13. Contoh soal. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Diketahui Q1, Q2, dan Q3. Ditanya F2. Jawab. Langkah pertama, gambarkan dulu arah gaya F21 dan F23. F21 ke kiri sedangkan F23 ke kanan. Selanjutnya, menentukan besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1, yaitu F21. Besarnya 20 Newton. Selanjutnya, menentukan besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q3, yaitu F23. Besarnya yaitu 80 Newton. Selanjutnya, menentukan resultan F2. F23 dikurang F21 besarnya 60 Newton. Jadi arah F2 menuju Q3. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya kolom. Garis khayal arah medan listrik. Arah medan listrik muatan positif keluar, sedangkan arah medan listrik muatan negatif ke dalam. Besarnya medan listrik adalah kuat medan listrik, yaitu E. Kuat medan listrik pada suatu titik E sama dengan K Q per R kuadrat, sedangkan pada muatan uji E sama dengan F per Q0. Dengan E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya kolom, K adalah konstanta kolom, Q besar muatan listrik, Q0 besar muatan uji, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Resultan medan listrik. A. Muatan segaris. Jika semua partikel bermuatan berada pada suatu garis lurus dan suatu titik berada di antara kedua muatan seperti pada gambar, jika E1 adalah medan listrik terhadap Q1, pada titik tersebut arahnya menjauhi Q1, sedangkan E2 adalah medan listrik terhadap Q2, pada titik tersebut arahnya mendekati Q2. Karena E1 dan E2 searah, maka resultan atau E totalnya adalah ET sama dengan E1 plus E2.
B. Muatan tak segaris. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu seperti pada gambar, maka resultan atau E totalnya adalah akar E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 kali E1 E2 cos theta. Dengan E1 dan E2, keterangan E total adalah kuat medan listrik total, E1 kuat medan listrik di suatu titik terhadap Q1, E2 kuat medan listrik di suatu titik terhadap Q2, Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, R jarak antar muatan, theta sudut antara E1 dan E2. Contoh soal. Dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, maka tentukan kuat medan di titik C. Diketahui QA, QB, RA, dan RB. Ditanya EC. Jawab. Pertama, gambar dahulu arah medan listrik pada muatan C. EA ke kanan dan EB ke kanan. Selanjutnya, menentukan EA. EA besarnya 75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Selanjutnya menentukan EB. EB sama dengan 1350 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Arahnya searah, maka medan listrik di titik C adalah EC sama dengan EA plus EB sama dengan 1425 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom atau 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Sedangkan arah EC adalah menjauhi muatan A dan B atau arahnya ke kanan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.